Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu lewat media online pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua dalam peribadatan ini. Kita akan beribadah dengan menggunakan tata ibadah hari Minggu, Minggu Pemuliaan Yesus Kristus, dengan tema menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Diambil dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Jemaat Tuhan, marilah sejenak hening di hadapan Allah. Jemaat, mari kita memulai ibadah ini. Kita angkat pujian dari Gita Bhakti 16, ayat yang pertama dan yang kedua, Kau yang layak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikian Yeremia 17 ayat 7 sebagai nas pembimbing kita pada pagi sore hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Selalu
Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak, mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan jemaat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang Kristus kasihi, sebagai orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur 130 ayat 4 yang menyatakan, "Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Bapak Ibu saudara yang Kristus kasihi, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 27 yang menyatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Roh Kudus akan menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh kesaksian hidup kita di dunia. Bapak Ibu saudara yang Kristus kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, pada saat ini kami mohon kiranya Engkau menerangi pikiran dan hati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, ketika kami hendak membaca dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu, supaya firman yang kami baca, kami dengar, sungguh-sungguh kami boleh mengerti, lalu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Allah, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat yang kasih, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yoel 1 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Yoel 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 yang menyatakan demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian.
Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu di antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi, yang terambil dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12, mau memberikan penekanan tentang bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Seringkali kita merasa bahwa kalau ada kesukaran, ada penderitaan, kita mau katakan bahwa mengapa ini harus terjadi pada saya, mengapa ini harus terjadi kepada keluarga saya, mengapa ini harus terjadi kepada orang-orang yang saya cintai di luar keluarga saya. Kita kadang-kala mau mengatakan juga, aku tidak mau menerima semuanya ini Tuhan. Kadang-kala kita menolak akan semuanya itu. Apalagi ketika bencana menerpa kita. Bencana apapun juga di tengah-tengah dunia ini Tuhan Allah tahu. Tuhan Allah lihat, Tuhan Allah perhatikan. Dan Tuhan Allah tidak tinggal diam. Tuhan Allah tahu kemampuan kita. Kita punya keterbatasan untuk menangkap semuanya itu, lalu untuk bertahan di dalamnya. Kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Yoel ketika ada firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, seorang anak dari keturunan Petuel.
yang memberikan gambaran inilah yang akan terjadi kepada Israel. Dalam ayat 2, dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ini memberikan gambaran juga bahwa sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Yoel ini, bahwa dia sama sekali tidak tahu karena dia tidak berada di zaman nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimana keberadaan mereka bangsa Israel ketika dibawa oleh Musa keluar dari Mesir untuk mencapai atau memasuki tanah perjanjian Kanaan. Semuanya itu kita bisa lihat ternyata Yoel mempertanyakan, yang berarti juga yang kedua, Yoel tahu dari beberapa narasumber tentang keberadaan Israel. Dan pertama-tama yang dinasihati, yang dia mau katakan kepada para tua-tua, pasanglah telinga. Dalam pengertian bukan hanya memasang telinga, tetapi boleh mendengar, meresapi perkataan-perkataan dari Tuhan Allah. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap, dan seterusnya. Ini gambaran tentang belalang yang mengatakan belalang ini adalah hewan ataupun binatang yang merusak kehidupan dari manusia. Petani paling tidak suka ada belalang. Tetapi itulah kenyataan-kenyataan ketika petani boleh menerima bahwa bagaimanapun juga ketika ada belalang itu adalah sebagai tanda bahwa Tuhan Allah campur tangan dalam kehidupan Israel. Ayat 11. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Dimakan siapa? Dimakan belalang. Karena apa? Karena keberadaan campur tangan daripada Tuhan Allah. Itu juga lah Yoel mau katakan kepada Israel bahwa belalang sebagai gambaran terhadap diri mereka. Tetap ada campur tangan Tuhan Allah di dalam kehidupan Israel. Bagaimana dengan kehidupan kita? Di masa pandemi ini, ketika kita perhatikan bagaimana orang-orang di garis depan itu sudah berjuang, para medis, perawat, dan dokter. Sudah banyak orang yang terkena virus corona ini atau COVID-19. Mengapa demikian? Kita mungkin mau katakan, aku sehat, aku tidak pernah sakit, aku tidak pernah kena akan virus ini. Tapi bisa jadi kita menyalurkan atau mengirimkan akan virus ini. Kita sebagai carrier-nya di tengah-tengah orang banyak. Sehingga timbullah perkataan, ya terserah saja mau dibuat apa oleh anak bangsa ini. Mau mereka itu berada di luar, silakan saja. Bukan dalam keputusasaan, tetapi bisa jadi ada kemarahan-kemarahan dari sementara orang. Karena mereka tidak mengerti bahwa penyakit ini sangat-sangat berbahaya. Penyakit ini akan membawa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah terkena, maka kita harus mendapatkan perawatan. Dan itu memakan waktu yang lama. Tapi dari semua ini, ketika kita menganggap bahwa bencana itu adalah sesuatu yang tidak baik,
Kita juga bisa mau katakan berkat itu juga kadangkala tidak baik. Kalau kita mau katakan aku tidak perlu campur tangan Tuhan. Tapi kalau kita katakan aku perlu campur tangan Tuhan, bencana dan berkat tetap menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Yang terpenting dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, jangan berputus asa. Ingatlah, Tuhan melihat semuanya ini. Tuhan akan membersihkan bencana yang kita terima, yaitu virus corona ini, dari muka bumi. Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Jangan khawatir, perkuat iman, tetap berserah kepadanya. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita menyambut menyanyi Bila Badai Hidup Turun. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri
untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilahkan duduk kembali. Marilah sama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kami bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini Engkau mengetahuinya, Engkau melihatnya, dan Engkau tidak membiarkannya. Sebagaimana yang kami alami Bapa, ketika kami berada di masa-masa pandemi ini, ketika kami harus berteriak, ketika kami menangis, ketika kami menyesali akan dosa-dosa kami. Tuhan, jangan lagi Engkau marah, Engkau sudahi semuanya Bapa. Itulah pengharapan kami, sebagaimana Yoel yang memperlihatkan segala sesuatu kepada bangsa Israel melalui belalang. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu berserah pada firman-Mu. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, mulai dari Bapak Presiden dan wakilnya, serta kami juga mau berdoa untuk para menteri, para gubernur, dan juga wali kota, bupati, bahkan yang terendah sekalipun di ibu kota ini, khususnya Bapak Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya, para pejabat pemerintah yang ada di DKI, bahkan yang di pelosok-pelosok. Berkati mereka Bapa di masa-masa pandemi ini. Berikan roh hikmat kepada mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan biarlah ya Bapa, apa yang telah mereka tetapkan, PSBB diberlakukan, betul-betul dapat dilaksanakan oleh anak bangsa ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga dan melindungi. Kami ingin ya Bapa, kiranya gereja-gereja-Mu di muka bumi ini bersama-sama dengan jemaat-Mu dapat ambil bagian untuk membantu akan keberadaan saat ini, ketika pandemi corona ini Bapa melanda dunia. Kami ingin ya Allah, kuat kuasa-Mu yang bekerja bagi gereja-gereja-Mu, pimpinan dan juga jemaat-Mu. Tak lupa kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kami mau berdoa untuk PGI, kami mau berdoa untuk pimpinan kami Majelis Sinode. Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka. Bersama-sama dengan Satgas, Tuhan berikan roh hikmat supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka seturut dengan firman-Mu. Pada kesempatan ini Bapa, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Engkau melihat keberadaan jemaat-Mu di mana mereka ya Bapa beribadah di rumah-rumah dalam kebersamaan. Biarlah mereka memanfaatkan Tuhan di masa-masa pandemi ini dalam keutuhan persekutuan keluarga, sehingga iman mereka semakin dikuatkan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Mari Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui keberadaan mereka, Engkau yang menjamah sakit penyakit mereka, Engkau yang mengobati, menyembuhkan mereka Bapa. Bagi mereka yang merasakan kasih sayang yang berasal daripada-Mu di hari ulang tahun, baik lahiran maupun perkawinan, Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan mereka.
Tuhan Yesus berikan sukacita di tengah-tengah kebersamaan mereka, walaupun di rumah. Mereka boleh tetap menikmati kasih karunia Tuhan lewat pertambahan usia ini. Jangan tinggalkan mereka Bapa, kuatkan iman mereka, ingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepadamu. Kami mau berdoa Tuhan dalam kesempatan ini, kiranya Engkau menyertai dan memberkati ya Allah akan semua orang Tuhan yang melayani karyamu di jemaat Yahya ini. Kami mau berdoa untuk para presbiter, diaken dan penatua. Kami mau berdoa untuk para pengurus dan para pelayan dari unit-unit misioner. Itu juga kami mau berdoa Tuhan untuk mereka yang terlibat di dalamnya, karyawan Bapak Titis, dan juga kami mau berdoa untuk Koster. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang ambil bagian di dalam rekaman ini, baik itu Gilang, baik itu Pak Niki, baik itu Ibra, dan juga Bapak Niko Hursukuni. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah dengan penuh sukacita pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini mereka boleh nampakkan dimanapun mereka berada. Jangan ada kejadian apapun menimpa mereka. Keluarga-keluarga mereka yang mendukung selama ini, Tuhan juga berkati. Terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami Tuhan ke depannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Peganglah selalu tangan kami Tuhan. Bimbinglah kami ke jalan yang benar. Pada saat kami berbuat dosa terhadap Tuhan dan sesama, sepanjang sepekan ke depan, ampuni ya Allah, supaya dengan demikian berkat-berkat-Mu tetap tercurah bagi kami. Terima kasih ya Allah. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, saatnya kita mengucap syukur melalui pemberian sukarela dari hati yang tulus, sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita angkat pujian Gita Bakti 83 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah mengucap syukur. Marilah bersyukur.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini, Tuhan kami telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkati persembahan ini Tuhan, besar ataupun kecil persembahan yang telah kami berikan tadi, kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan sorgamu di muka bumi ini. Ini doa kami, Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita selesai, marilah kita berdiri, tetap tegar dan sehat, agar dapat memberitakan firman Tuhan. Kita akhiri ibadah ini dengan menyambut penyanyi dari Apakah Kau Mau Jadi Pemenang?
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.